beberapa contoh sudah ditunjukkan dan sudah ada buktinya. Semisal tsunami 2004 masyarakat Simelu itu salah satu buktinya. Oke. Untuk bicara tentang mental tadi. Artinya apa? Ketika ancaman itu datang, dia nggak boleh panik. Pola-pola perubahan dalam kejiwaan si bagi korban, bukan korban mungkin tepatnya, bagi yang mengalami bencana. Nah, itu polanya memang seperti itu rata-rata. Rata-rata. Yang ini kan pola baru yang makanya kan saya juga sering ngobrol sama kawan-kawan. Ketika kita datang ke satu daerah untuk melakukan memberikan bantuan, baik logistik maupun pengetahuan maupun mentalnya, hal yang paling utama harus kita lakukan, kita harus tahu karakter dia. Jadi jangan juga misalkan kita melakukan bantuan di satu daerah yang dia menjadikan jagung sebagai makanan utama mereka, makanan pokok mereka. Kemudian kita bawa beras ke situ. Ada nggak unsur-unsur misalnya ini ya, kebudayaan dalam masyarakat Aceh, terus agama dalam masyarakat Aceh, sehingga bagaimana pengaruh itu menjadi sebuah sikap baru bagi mereka yang mengalami musibah ya. Misalnya ya kalau masyarakat Aceh saya bilang ya udahlah, terserahkan bakpo, mang ono kati pedi. Malah orang Aceh kan nggak ada istilah rugi. Ya. Untung Sabi. Padahal istrinya, anaknya udah untung saya masih selamat. Iya. Ada untungnya, nggak ada rugi. Iya. Mental itu sebenarnya yang ya bagus. Menurut saya itu bagus di satu sisi ya, membentuk itu. Iya, jadi kan perlu juga kita ketahui sejarah yang ada di Aceh ini bahwa hampir seluruh di wilayah Aceh itu masyarakat itu karakternya itu dibangun di bawah payung agamis. Ya, agama. Jadi peran agama, peran ulama di situ cukup besar sebetulnya yang membentuk karakter masyarakat. Salah satunya adalah yang menjadi pegangan bagi masyarakat Aceh bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya ini merupakan titipan. Jadi semua apapun yang dilakukan di Aceh itu semua tidak lepas dari unsur agama. Iya. Bahkan kejahatan pun juga harus ada agamanya gitu. Kalau di lampu judi dulu, sambil main judi itu pasti punya niat ini ya. Kalau saya menang bisa sedekahkan buat rakyat. Iya. Itu kan baik dari agama. Itu sebetulnya dampak dari itu juga. Iya, kayak fenomena ketahuan mesum di atas masjid lagi. Kejahatan tapi membawa unsur agama. Oke. Ini kacau nih. Oke, nah bagaimana agama yang diyakini sama masyarakat Aceh? Nah, itu kan semua saya rasa juga orang Jepang, kan juga punya kepercayaan ya. Punya kepercayaan, begitu juga daerah-daerah lain. Tapi apa yang membentuk karakter keagamaan yang ada di Aceh sehingga cepat bangkit ya mengatasi problem trauma itu tadi. Nah, kalau cepat bangkit itu sebetulnya nggak terlepas dari kerja keras masa lalu. Jadi masyarakat Aceh ini dari sejak buayan itu nggak terlepas dengan isu agama. Wajib ngaji, wajib ini dari kecil itu. Nah, inilah yang menjadi benteng bagi mereka ketika tsunami 2004. Kehilangan segalanya, yang penting dia masih ada, dia tetap bersyukur. Makanya beberapa masyarakat yang kita wawancara, yang dia tinggal sebatang kara, korban tsunami, kita tanya, apakah dia tidak trauma? Apakah dia tidak? Enggak. Karena ada satu ideologi yang dia pahami bahwa bunuh diri itu perbuatan paling tercela di dalam agama. Itu satu. Gitu. Kemudian dia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada padanya ini merupakan titipan. Sehingga ketika hilang, ini diambil sama yang punya. Konsep ini terbangun dari sejak dulu. Sampai dia yang di 2004 itu. Tapi ada juga kemudian beberapa kawan yang bahkan kita mau ngomongin dia bercerita tsunami, dia nggak mau. Nggak bisa. Artinya kan
itu peristiwa sudah berlanjut cukup lama, dia Ya. itu masih terbawa. Ya. Ternyata ada juga yang tipe-tipe manusia yang punya mental yang seperti itu. Ya. Nah, itu bagaimana bisa terbentuk yang sekian cukup lama trauma. Misalnya ya kalau masa konflik mau ya. Sampai sekarang ada yang mungkin kawan-kawan takut lihat tentara. Ya. Itu ngaruh ya sampai sekarang. Lihat tentara aja udah gemetar. Dan begitu juga dengan tsunami. Itu apa pengaruh-pengaruh apa sebenarnya? Kok susah gitu? Nah, jadi kalau kita ingin melihat dalam kacamata psikologis, banyak sebetulnya hal-hal yang memang dia nggak satu paket, tapi kita harus pilah-pilah dulu. Nah, bencana besar yang menimpa masyarakat Aceh, kemudian dia masih bertahan hidup dan ingin sekali untuk melanjutkan kehidupannya, ini satu karakter. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat dia nggak akan berpikir hal-hal yang buruk untuk mencederai diri dia. Akibat apa? Hilangnya orang-orang terdekat dia, harta benda dia, dan lain sebagainya. Itu satu sisi. Berbicara tentang trauma itu manusiawi. Ya, alamiah. Alamiah sekali. Ya, semua makhluk saya rasa Semua. mengalami trauma. Bahkan pohon-pohonan pun akan trauma. Iya. Itu kan alamiah, artinya. Nah, untuk melihat tingkat alamiah nggak alamiahnya itu, ya balik lagi seperti yang tadi Bang Azhari katakan, bahwa kenapa si A ini ketika dengar ini aja dia udah ini. Nah, itu di mindset-nya yang dibangun. Jadi kalau kita mau bahas tentang itu berbicara tentang konseling itunya kan. Konseling itu ada konseling pribadi, artinya ketika orang mampu membangun pertahanan mental pada dirinya, ini konseling pribadi. Jadi setiap apapun yang dia hadapi, dia akan terapi dirinya sendiri. Ada lagi ya orang-orang tertentu yang dia memang butuh psikolog untuk konseling itu. Jadi butuh pendampingan untuk dia keluar dari permasalahan itu. Biasanya apa? Karena cintanya terlalu kental terhadap apakah orang di sekitar dia yang kemudian hilang. Terus itu yang agak sulit ya. Ya. Cinta apakah karena problem itu? Iya. Jadi sejauh pengalaman saya di psikologis untuk berbicara tentang psikologis itu nggak terlepas dari kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan dia berpikir, kemampuan dia untuk menjadikan satu objek ini memang sesuatu yang harus kita terima, kemudian ada lagi satu objek ini sesuatu yang memang harus kita kenang. Nah, bicara harus kita kenang, sejauh mana dia harus mempengaruhi kehidupan kita? Kembali lagi kepada kognitif dia. Iya, kadang-kadang kan saya juga punya kawan yang saya ceritain tadi. Padahal dia kadang kemudian dia besar, sembuh lah, selesailah konflik ya. Dan berkawan dengan kawan-kawan misalnya yang dia takut sama tentara, kemudian punya kawan tentara. Tapi trauma itu masih ada. Iya. Padahal sampai kemudian dia ceritain juga ke kawan yang tentara juga nggak bisa. Apakah apa yang membuat ini kan sesuatu hal yang perlu ya, perlu kita pelajari untuk bisa survive untuk hidup ini. Iya. Nah, orang semua tahu lah, maksudnya ya bencana sudah terjadi, itu sudah berlangsung cukup lama, ngapain diingat-ingat lagi ya. Tapi itu kan nggak bisa. Betul. Nah, bicara tentang trauma, itu sebetulnya yang menentukan trauma tidak trauma itu diri personal masing-masing. Ketika seseorang menganggap sesuatu itu menjadi penting di dalam hidupnya, maka levelnya itu akan menjadi level paling tinggi. Nah, dari dia lahir sampai peristiwa trauma itu semuanya bukan level paling tinggi. Tapi peristiwa trauma itulah dia akan tempatkan menjadi level paling tinggi. Dan dalam konsep keagamaan di Aceh membicarakan tentang itu. Tentang? Ya, trauma tadi bisa menyembuhkan trauma-trauma yang demikian gitu. Nah, menyembuhkan trauma itu kan berarti terapi secara agama maksudnya kan? Terapi secara agama, tasbih, zikir, dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu ingin menggantikan posisi yang tadi dia tempatkan menjadi nomor satu, dengan tasbih ini menjadi nomor satu. Artinya apa? Tuhanlah yang tempat
posisi paling tinggi. Itu yang harus Artinya kan tidak cukup hanya dengan la ilaha illallah, Allah kan tidak cukup dengan itu. Untuk itu betul tidak cukup. Tetapi ketika itu didawamkan, dirutinitaskan, akan berdampak pada ruhnya dia. Harusnya berarti akan ada proses ini ya. Iya, makanya kan dia harus terus menerus dia kan. Oke. Itu namanya pendekatan diri kepada Tuhan pencipta ya. Oke. Nah, kembali lagi ke konteks Bang Said. Ya. Nah, kemudian Abang kan aktif juga di forum PRB ya. Ya. Oh ya, kawan-kawan sahabat podcast Bang Said ini juga di sisi lain juga seorang produser loh. Produser film. Pernah buat film dokumenter Sang Penghikayat Semong ya. Iya, Hikayat Semong. Oh, Hikayat Semong. Produser Hikayat Semong. Nah, saya lihat Bang Said di forum PRB ini bukan saya lihat ya, maksudnya di forum PRB ini apakah juga kemudian Bang Said juga mencoba menerapkan ada pola-pola khusus lah bagaimana orang bisa cepat selesai dari trauma, kebencanaan dan berbagai macam fenomena lah kebencanaan. Memang itu kan di dalam diskusi itu juga menjadi topik penting sebetulnya. Yang memang bukan hanya di forum PRB, pemerintah juga harus menjadikan itu topik penting di dalam penanggulangan bencana. Kenapa demikian? Karena beberapa contoh sudah ditunjukkan dan sudah ada buktinya. Semisal tsunami 2004 masyarakat Semelu itu salah satu buktinya. Oke. Untuk bicara tentang mental tadi. Artinya apa? Ketika ancaman itu datang, dia nggak boleh panik. Oke. Artinya ada ini ya, misalnya kalau masyarakat Semelu menganggap laut itu bukan sesuatu yang ya dia akan membawa air yang cukup besar tapi kita nggak usah takut ke dia. Iya, karena kan mental itu ya. Itu paradigma lama. Paradigma lama. Sementara paradigma baru adalah bagaimana kita bisa hidup sejalan dengan ancaman. Jadi ketika dan itu diterapkan loh pada masa-masa dulu. Misal masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, dia tahu tentang banjir itu. Nah lalu apa antisipasi? Karena dia nggak mungkin keluar dari wilayah itu, dia harus tinggal di situ. Lalu bagaimana agar keduanya ini bisa berjalan seimbang? Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh bagi masyarakat ya yang rawan terhadap bencana? Terutama untuk persiapan mental mereka. Apalagi tadi Bang Said bilang ini ada rentetan-rentetan. Artinya kita punya sejarah bencana yang cukup panjang. Apalagi ada temuan apa itu yang kemarin fenomena itu Gua Elunti ya. Ada 11 lapisan bencana. Nah artinya ini kita harus siapin ya untuk kita dan generasi kita yang akan datang lah. Apa-apa yang harus disiapin. Nah kalau untuk melihat ancaman yang ada di lingkungan kita, sejauh ini upaya-upaya pengurangan risiko yang kita lakukan adalah dengan cara mengedukasi masyarakat. Jadi kegiatan ini terus berjalan dan aktif. Kan? Nah, cuman ada beberapa hal yang saya melihat ini nggak menjadi prioritas sekali sebetulnya. Kenapa nggak menjadi prioritas sekali? Saya juga nggak tahu apakah karena skill di situ kurang sehingga fokus pada hal yang lain atau karena faktor apa saya nggak tahu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, konsentrasi para penggiat kebencanaan maupun pemerintah untuk menyiapkan mental masyarakat menghadapi ancaman yang ada ini nggak prioritas. Padahal itu yang menjadi prioritas penting ketika dikampanyekan bahwa objek utama yang harus selamat ketika terjadi bencana adalah manusia. Ya. Artinya ngapain dia kalau tubuhnya selamat, jiwa yang selamat kan sama itu aja. Dia, makanya kan ada dua-dua harus dibenahi. Jadi kan semisal kita bicara tsunami ini adalah satu ancaman yang memicu ancaman yang lain. Jadi dia cuma trigger aja. Selamat dari tsunami tapi gangguan psikologis. Kan gitu kan? Nah, dia berbencana yang berkepanjangan kan, selesai. Oke. Artinya ini memang harus ya jadi prioritas utama. Artinya ini manusia makhluk apa ya? Ada rasa. Ya, yang melekat di dalam tubuhnya yang harus dikelola ya sebenarnya. Nah, itu sekarang memang hampir
Ya kayak kata Bang Said itu memang bukan prioritas utama. Iya, makanya kan terkadang saya katakan bahwa terkadang orang datang masuk ke satu daerah, ke satu wilayah untuk melakukan bantuan, itu kadang banyak yang sok tahu. Jadi masyarakat perlu A, dia kasih B. Kenapa dia nggak kasih A? Karena dia nggak sanggup kasih A. Jadi dia paksakan B itu menjadi priority. Atau karena ini, kadang-kadang kan, saya yang melakukan coba misalnya kawan-kawan komersial LSM, karena berpikir gini, nih dia harus dikasih kesibukan, Ya, biar nggak mikir. ya. Nah, artinya harus beraktivitas segala macam biar lupa gitu. Oke. Setelah beraktivitas mulai lagi. Ya. Nah, apakah pola-pola seperti itu tuh yang dimaksud menghilangkan healing? Itu salah satu sebetulnya kan terapi. Tetapi dampaknya sejauh mana kan kita juga harus tahu. Nah, jadi yang harus kita bangun adalah kesiapan mental yang sifatnya jangka panjang. Nah, bila perlu, karena kan apa? Masyarakat dituntut untuk dia mampu mandiri menghadapi bencana. Itu kan salah satu tuntutannya. Nah, tapi secara mental dia nggak mandiri juga menjadi permasalahan. Dan itu fenomena kita ya mungkin di Aceh secara publik ya, masyarakatnya ya sudah punya mental itu, walaupun misalnya pemerintah masih kurang ya, ada yang kurang di ya, beberapa hal lah dalam proses penanganannya, tapi di masyarakat itu udah punya potensi itu ya. Iya. Artinya saya lihat juga kadang-kadang tsunami konflik yang berkepanjangan itu membuat mental baru bagi masyarakat Aceh. Satu sisi dia tambah lebih ganas lagi. Iya. Nah, saya jujur aja, misalnya waktu saya konflik itu lihat mayat aja itu kayak pertama takut, mengerikan, kedua ketiga lihat mayat kedua dan ketiga udah jadi biasa. Iya. Ada mental yang ketanam jadi aneh. Nah. Padahal kalau sebelumnya satu mayat nggak berani kita lewat situ. Ya, ini ribuan mayat kita langkahi lagi. Kenapa? Karena kan di sini ya. Jadi mental itu dibangun ya karena di sini ya. Contoh misalkan kalau saya katakan tadi bahwa banyak orang yang sok tahu untuk tangani ini tadi, itu salah satunya seperti itu. Jadi ketika kasih bantuan, dia ada ancaman lain yang terbangun di sini. Misal tsunami 2004, bersihin rumah sendiri itu dilatih untuk bayar. Dampaknya sekarang kita ajak gotong royong pun dia tanya berapa bayarannya. Nah, itu salah satunya. Artinya setiap yang kita lakukan itu kita harus pikirkan dampak jangka panjangnya apa pada perilaku masyarakat. Biar sempurna Karena ini kan kita bicara perilakunya, yang mau diubah ini kan karakternya kan, perilakunya. Secara tidak langsung dampak psikologisnya ini akan terbangun bukan di waktu itu, tapi setelah itu. Merasa ketergantungan, merasa harus dihargai untuk itu setiap aktivitas dia. Yang sebelumnya dia akan berkorban, dia akan hidup dalam lingkungan sosialnya ini cukup bagus. Nggak perhitungan, nggak mesti ada imbalan setiap kebaikan yang dia lakukan. Oke Bang Said, thank you, terima kasih sudah berbagi waktu, dan alam juga memberikan alam cukup cantik sebetulnya. Memberikan rahmat kepada kita, podcast alam yang cukup terbuka ini. Makasih banyak Bang Said. Ya, tapi mungkin gini, Kuai. Menarik juga. Sedikit saya berbagi pengetahuan terkait terapi tadi ya. Semisal gini, ini yang paling mudah mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan. Dari pagi kita bangun tidur sampai sekarang, ini kurang lebih 10, 12, 13 jam sudah sampai sekarang. Nah, ketika kita coba duduk sejenak dengan tarik mungkin bagi perokok sebatang rokok, bagi pecinta kopi segelas kopi, itu untuk menceritakan peristiwa dia waktu bangun tidur sampai sekarang, itu nggak lebih 5 menit dia cerita. Kenapa? Karena yang sekian jam itu nggak prioritas di dalam hidup dia. Dia memilih. Jadi kan dia buang kan. Nah, trauma itu karena dia menjadikan itu prioritas, teringat terus dia. Maka dia harus dibuang sebetulnya. Karena itu yang melekat, mungkin karena itu tadi ya, saya bilang tadi, cinta, terlalu mencintai. Dia yang menciptakan itu. Oke, terima kasih banyak. Sahabat podcast, kita lagi hujan nih. Mungkin podcast kita sekian, dan terima kasih kawan-kawan. Silakan nonton sampai penuh. Saya rasa dalam hidup ini selain tubuh dan jiwa juga perlu diperhatikan.
Ya, kebencanaan saya rasa bukan hanya problem di alam aja ya, tapi diri kita juga. Kalau kita tidak memikirkan jiwa kita, akan berefek juga jangka panjang. Ya, contoh bergadang malam, lupa sama tubuh, ya bekerja tidak sesuai porsi dan segala macam. Nah, artinya hidup ini sebagaimana dikatakan dalam agama sudah memberikan cerita-cerita tentang kehidupan, bahwa hidup ini adalah ujian. Dalam ujian itu akan banyak kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang itu dinamakan dengan musibah atau bencana atau berbagai macam lah fenomena yang terjadi di kehidupan kita, dan kita juga diberi pengetahuan untuk mengantisipasi itu. Salah satunya adalah pengetahuan bagaimana mental dan jiwa kita untuk kita persiapkan di kehidupan kita ini sampai di kehidupan nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.